Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengalami saat di mana kau berdoa dengan suara lirih, namun air matamu tak mampu kau bendung? Engkau duduk lama dalam sujud, berharap keajaiban dari langit turun menghampirimu. Seakan semua jalan telah kau coba, semua usaha telah kau tempuh, namun hasilnya belum juga kau temui. Terkadang hati begitu letih untuk berharap, kata-kata pun terasa hampa dan lidah pun keluh mengucap doa. Tapi, benarkah Allah mendengarkan? Benarkah ada tanda yang bisa kita rasakan bahwa langit mulai terbuka dan doamu tengah menuju pengabulan? Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Allah, siapapun yang menonton video ini dengan hati yang sedang berharap, siapapun yang menekan tombol like dengan niat mendukung kebaikan, siapapun yang menekan subscribe sebagai bentuk cinta kepada ilmu, siapapun yang membagikan video ini agar lebih banyak yang terinspirasi, dan siapapun yang menuliskan komentar berisi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka angkatlah semua beban hidup mereka, cukupkanlah rizki mereka, sembuhkan yang sakit di antara mereka, bahagiakan yang sedang bersedih, dan kabulkanlah setiap doa yang baik yang pernah mereka bisikkan di malam-malam sunyi. Saudaraku, tahukah kau bahwa ucapan manusia dalam Islam bukanlah sekedar bunyi? Ia adalah doa, ia adalah cermin dari isi hati, dan bisa jadi menjadi jalan takdir yang sedang dijemput oleh seorang hamba. Ucapan yang kau keluarkan di pagi hari bisa menjadi sebab datangnya kebaikan, dan kalimat yang kau ucapkan dengan emosi bisa menjadi sebab datangnya musibah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah padahal ia menganggapnya remeh, maka Allah mengangkat derajatnya. Dan seseorang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah padahal ia tidak menganggapnya penting, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa tajamnya lisan, ia bisa menyelamatkan atau mencelakakan. Maka jika engkau ingin doamu dikabulkan, mulailah dari memperbaiki ucapan. Jangan biasakan berkata buruk tentang hidupmu. Jangan lagi mengatakan aku selalu gagal, aku memang tidak bisa, hidupku apes. Karena itu adalah bentuk doa tanpa sadar yang mengundang keburukan. Lisan yang senantiasa menyebut bismillah di pagi hari, mengucap alhamdulillah dalam musibah, dan berkata insya Allah dalam rencana, sejatinya sedang membentuk benteng keimanan dan menarik perhatian langit. Allah Maha mendengar, tak ada satupun ucapan yang luput dari catatan. Maka biasakanlah mengucap kebaikan meski keadaan belum sebaik harapanmu. Jangan pernah menganggap remeh doa yang disertai getaran hati, karena saat hatimu bergetar ketika menyebut nama Allah, itu adalah tanda bahwa doamu sedang naik menuju langit. Jangan meremehkan air mata dalam sujud, karena bisa jadi itulah momen di mana takdir hidupmu sedang berubah pelan-pelan. Biarkan lisanmu menjadi jalan doa. Ucapkanlah kebaikan meski engkau belum merasa sanggup menjalaninya, karena dari ucapan yang tulus, Allah bisa menumbuhkan kekuatan dan mengubah keadaan. Berbicaralah dengan langit meski bumi mengecewakan. Sampaikan harapanmu meski belum ada tanda-tanda, karena satu ucapan yang keluar dari hati bisa lebih cepat sampai dibandingkan 1000 kalimat yang kosong. Ada satu saat yang tak tertulis dalam kalender dunia, namun langit mengingatnya. Saat di mana seorang hamba menyebut nama Allah, dan hatinya bergetar tanpa ia tahu kenapa. Getaran itu bukan karena takut, bukan pula karena sedih, tapi karena terasa begitu dekat, seolah Allah sedang sangat mendengarkan. Jika kau pernah merasakan hal ini, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah salah satu tanda bahwa doamu sedang berjalan menuju pengabulan. Kita sering mengira bahwa doa hanyalah kata-kata, tapi dalam pandangan langit, doa yang lahir dari hati yang hidup akan mengetuk pintu takdir dengan kekuatan yang tak terlihat.
Tidak semua ucapan bisa membelah langit, tapi ucapan yang keluar dari hati yang remuk, penuh harap dan yakin akan diterima oleh Allah bahkan sebelum engkau selesai mengucapkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka." Surat Al-Anfal ayat 2. Itulah tanda pertama, jika hatimu bergetar saat engkau menyebut nama Allah, maka ketahuilah ada cahaya keimanan yang sedang menyala, dan cahaya itu tidak mungkin disia-siakan oleh Rabb yang Maha Pengasih. Air matamu yang jatuh dalam diam, bisikan doamu yang lirih dalam malam, dan debar di dada saat menyebut asmanya, semua itu adalah isyarat bahwa Allah sedang memandangmu dengan rahmat-Nya. Saudaraku, tidak semua doa dikabulkan dengan hasil yang cepat. Tapi setiap doa yang diucapkan dengan hati yang hidup akan diberi pengaruh. Kadang bentuknya bukan jawaban instan, tapi berupa ketenangan, kekuatan, atau jalan yang lebih baik dari yang engkau duga. Maka jangan pernah anggap kecil momen getaran jiwa itu, karena disitulah keajaiban sedang mulai bekerja. Orang yang hatinya hidup akan mudah tersentuh ketika mendengar ayat-ayat Allah. Ia tidak hanya membaca, tapi meresapi. Ia tidak hanya berdoa, tapi menghadirkan Allah dalam doanya. Maka jika engkau ingin doamu lebih dekat dengan pengabulan, latihlah hatimu untuk hidup. Bersihkan dari keluh kesah, jauhi kata-kata kotor, dan perbanyak istighfar, agar dada tidak penuh sesak dengan dunia. Hati yang bergetar adalah hati yang peka. Ia menangkap sinyal dari langit bahkan sebelum mulut mengucap. Ketika engkau menyebut, "Ya Allah," dan tiba-tiba air matamu mengalir, maka saat itu jangan tahan tangis itu. Biarkan ia menjadi saksi bahwa kau sedang dekat dengan Yang Maha Mendengar. Banyak orang melewatkan tanda ini karena terlalu sibuk mengejar hasil. Mereka tidak peka saat hatinya digerakkan oleh Allah. Maka hari ini, mari kita lebih peka pada tanda. Bukan hanya menunggu terkabulnya doa, tapi menikmati proses mendekat. Karena bisa jadi keindahan dari doa bukan hanya pada hasilnya, tapi pada getaran hati yang membuatmu tak merasa sendiri lagi. Di balik setiap doa, tersembunyi satu hal yang tak terlihat oleh mata manusia, niat. Dan niat itulah yang membedakan antara doa yang disukai Allah dan doa yang ditolak. Terkadang dua orang mengucapkan kalimat yang sama, namun hanya satu yang didengar langit. Bukan karena suara yang lebih keras, tapi karena hatinya lebih bersih. Saudaraku, jika kau pernah memohon sesuatu kepada Allah dengan niat yang tulus, tidak mengandung dendam, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyaingi, atau sekadar menunjukkan kehebatan, maka itu adalah pertanda kedua. Doamu sedang dicintai oleh Allah, karena Allah mencintai hamba yang memohon dengan hati yang bersih, bukan dengan ambisi yang diliputi syahwat dunia. Doa yang benar bukan hanya soal apa yang diminta, tapi juga bagaimana niatnya. Banyak orang berdoa minta kelapangan rezeki, tapi dalam hati ingin pamer. Ada pula yang meminta pasangan, tapi agar bisa balas dendam pada yang dulu menyakiti. Doa semacam itu mungkin terdengar indah di lisan, tapi rapuh di hadapan Allah. Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Ketika digoda oleh wanita yang berkuasa, beliau berdoa, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka untuk bermaksiat kepadamu." Beliau tidak meminta jalan keluar yang mudah. Beliau memilih kesucian meski harus membayar dengan kebebasan. Itulah doa yang suci, yang lahir dari iman, bukan dari keinginan sesaat. Doa yang keluar dari hati seperti itu tidak butuh banyak kata. Kadang cukup satu kalimat yang tenang, tapi penuh keikhlasan. Seperti seorang ibu yang berdoa dalam sepertiga malam untuk anaknya. Seperti seorang hamba yang berbisik pelan dalam sujudnya. Semua itu lebih tajam dari ribuan kata yang keluar dari hati yang kotor.
Jika engkau ingin doamu dikabulkan, maka periksa niatmu. Apakah yang kau pinta hanya untuk dunia, ataukah untuk akhirat juga? Apakah permintaanmu membawa kebaikan untuk dirimu dan orang lain, ataukah sekadar pelampiasan luka? Ucapan yang disukai Allah bukan yang dipenuhi keinginan duniawi semata, tapi yang mencerminkan cinta, kasih, dan ketulusan. Doa untuk orang tua, doa untuk saudara yang sedang kesulitan, doa untuk orang yang pernah menyakiti agar diberi hidayah. Itulah doa-doa yang ringan di lidah, tapi berat di timbangan. Terkadang Allah menunda jawaban karena Dia ingin menguji kesucian niatmu. Jika niatmu tetap bersih meski tertunda, maka pengabulan akan datang di waktu yang paling tepat. Tapi jika niatmu mulai goyah, maka bisa jadi itulah alasan doamu tidak diangkat. Maka jaga niatmu, seperti kau menjaga hatimu. Jangan kotori dengan iri, amarah, atau dendam. Ucapkanlah doa seperti seorang hamba yang berserah, bukan seperti penguasa yang menuntut. Karena semakin kau rendah hati dalam memohon, semakin tinggi doamu akan terangkat. Ada satu tanda yang sering kali luput dari perhatian. Ia datang bukan dalam bentuk jawaban, tapi dalam bentuk kekuatan. Setelah engkau berdoa, engkau tidak langsung mendapat apa yang kau minta. Tapi tiba-tiba, jiwamu menjadi lebih tenang, hatimu menjadi lebih kuat, engkau menjadi lebih sabar. Itu bukan hal biasa, itu adalah tanda ketiga. Allah sedang mengabulkan doamu, tapi dengan caranya yang lebih indah. Saudaraku, kadang kita terlalu berburu-buru ingin melihat hasil. Kita ingin doa hari ini dikabulkan esok pagi, padahal Allah lebih tahu waktu terbaik. Dan sebagai jawaban pertama, Allah tanamkan kesabaran dalam hatimu. Karena hanya hati yang sabar yang mampu memikul takdir besar. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedang mereka belum diuji? Surah Al-Ankabut ayat 2. Doa adalah pernyataan iman. Maka pantaslah jika Allah menguji pernyataan itu. Kau minta rezeki, lalu diuji dengan sempit. Kau minta jodoh, lalu diuji dengan kesendirian. Kau minta kesembuhan, lalu diuji dengan rasa sakit yang tak kunjung reda. Semua itu bukan penolakan, tapi proses pemurnian. Dan di tengah semua itu, jika engkau justru merasa semakin dekat kepada Allah, semakin kuat dalam sabar, semakin lembut dalam hati, maka itu tanda bahwa doamu sedang naik ke langit. Karena Allah tidak akan menanam kekuatan pada hati yang tak Dia perhatikan. Dalam kesabaran, ada amalan yang sangat dicintai Allah. Di antaranya adalah istighfar setiap pagi dan petang. Ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dengan hati yang sadar, bukan sekedar di bibir. Salat malam, meski hanya 2 rakaat, sebagai wujud cinta yang sunyi antara engkau dan Rabb-Mu. Zikir ya sobur, sebutlah asma ini dengan penuh harap. Ya sobur, ya sobur, ya sobur, hingga 10 atau 100 kali setiap hari. Sedekah rahasia, berikan tanpa diketahui siapapun, walau hanya sedikit. Karena sedekah dalam kesempitan menggetarkan langit lebih dalam. Amalan-amalan ini bukan untuk mempercepat pengabulan, tapi untuk menyiapkan jiwamu menerima jawaban dari Allah dalam bentuk apapun. Karena orang yang sabar bukan hanya ditunjukkan siapa yang sanggup menunggu, tapi siapa yang tetap baik selama menunggu. Ketika engkau bangun pagi dan mendapati hatimu tetap tenang, meski harapanmu belum menjadi nyata, itu adalah hadiah dari Allah.
Karena orang yang doanya sedang dikabulkan tidak selalu diberi bukti dulu, tapi diberi keteguhan hati. Dan itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Maka jangan remehkan rasa sabar yang tiba-tiba hadir dalam dadamu. Itu bukan sugesti, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa Allah sedang membimbingmu mendekat kepada takdir terbaik yang telah Dia siapkan. Ada saat-saat di mana langit seolah terbuka. Bukan karena suara kita lebih lantang, bukan pula karena kita lebih sempurna dalam sujud, tetapi karena Allah sendiri yang memilihkan waktu itu untuk mengabulkan pinta kita. Maka jangan heran bila engkau pernah merasa sangat kecil dan tak berdaya, lalu tiba-tiba hatimu seperti ditenangkan. Lalu tak lama setelah itu, doa yang kau panjatkan dengan air mata dikabulkan dengan cara yang tak pernah kau duga. Allah tidak pernah tidur. Dia tahu kapan waktunya menggenggammu dan mengangkatmu dari jurang duka. Maka tetaplah berdoa, teruslah berharap, karena tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang mubazir jika itu jatuh karena cinta kepada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, doa adalah senjata seorang mukmin. Ia adalah tiang agama dan cahaya langit serta bumi. Betapa dalam makna itu. Doa adalah senjata, artinya saat hidupmu terasa seperti medan perang antara harapan dan kenyataan, antara impian dan ujian, maka doalah yang akan menjadi tameng sekaligus pedangmu. Kau mungkin tak punya siapa-siapa untuk membantumu, tapi selama engkau punya Allah, engkau memiliki segalanya. Dan jika kau sudah mengalami ketiga tanda itu, air matamu tumpah bukan karena dunia, tapi karena rindu kepadanya. Hatimu bergetar bukan karena takut miskin, tapi takut kehilangan Allah. Dan hidupmu berubah menjadi lebih tenang setelah berserah. Maka itu pertanda doamu sedang dijemput malaikat untuk dinaikkan ke langit. Tugas kita hanya satu, jangan berhenti berdoa, jangan lelah berharap, jangan biarkan dunia membisukan suaramu kepada Rob yang Maha Mendengar. Yakinlah, setiap permohonanmu sudah dicatat, bahkan yang tak kau ucapkan, tapi sempat bergetar dalam kolbumu pun tak luput dari pengetahuannya. Dan bila memang itu baik untukmu, Allah pasti kabulkan. Bila tidak, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bila belum waktunya, Allah akan simpan hingga saat terbaik tiba. Maka mari kita akhiri dengan harapan paling dalam. Ya Allah, jika malamku gelap, jadikan sujudku cahaya. Jika hatiku sesak, jadikan namamu sebagai pelipur. Jika doaku lama engkau kabulkan, jadikan aku tetap sabar dan yakin padamu. Ampuni aku, bahagiakan keluargaku, lunasi hutang-hutangku, sembuhkan sakitku, cukupkan kebutuhanku, dan jadikan akhir hidupku husnul khotimah. Ya Allah, izinkan aku dan saudara-saudaraku yang mendengar ini menjadi hamba yang Engkau cintai. Amin.